Halo semuanya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengunjungi channel kami. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberi keselamatan serta kesehatan. Kali ini, kami hadir untuk merangkum alur cerita dari anime, Boku no Hero Academia The Movie, Heroes Rising. Sebelum kita lanjut, bantu kami, agar channel ini berkembang, dengan cara, klik tombol subscribe, dan like-nya ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja, ke ceritanya. Terlihat ada sebuah truk, yang sedang dikejar oleh 4 mobil. Di dalam truk, berisi para penjahat, yang menamai kelompok mereka, sebagai League of Villains. Dan, dikejar oleh 4 mobil, yang berisi para hero. Terlihat pengejaran yang cukup alot. Para hero, kesulitan untuk menghentikan truk itu. Kemudian salah satu penjahat yang bernama Dabi, keluar dari mobil dan menembakkan apinya untuk menghalau para hero. Akhirnya satu persatu mobil hero berhasil dihentikan oleh League of Villains. Dari depan salah satu hero yang sekarang dicap sebagai hero terkuat nomor 1, yang bernama Endeavor, mencegat truk itu. Endeavor dan Dabi saling mengeluarkan jurus api mereka. Awalnya jurus api mereka seimbang. Namun kemudian Endeavor kembali mengeluarkan semburan api yang sangat kuat. Hingga truk menabrak pembatas jalan dan jatuh ke jurang. Di dasar jurang, hero nomor 2, yang bernama Hawk, memeriksa para penjahat di dalam truk itu. Tetapi tidak ada satupun penjahat yang berada di dalamnya. Hawk menjelaskan bahwa mereka hanyalah duplikat dari Quick, salah satu anggota League of Villains, yang bernama Twice. Bagi yang belum pernah nonton anime Boku no Hero Academia, Quick itu semacam bakat alami yang setiap orang miliki sejak lahir, yang berupa kekuatan super. Di dalam truk hanya berisi alat penopang kehidupan yang menopang satu Nomu, monster peliharaan dari League of Villains. Lanjut, murid-murid dari Akademi Kepahlawanan UA Kelas 1A, ditugaskan untuk praktik kerja lapangan di Pulau Nabu. Hal itu dikarenakan hero terkuat yang dikenal sebagai simbol perdamaian, yang bernama All Might telah pensiun. Menyebabkan para penjahat lebih termotivasi untuk melakukan kejahatannya. Sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, generasi baru hero pun, dilatih untuk menghadapi mereka sesegera mungkin. Di Pulau Nabu, hero yang beraktivitas di sana akan segera pensiun. Maka murid-murid ditugaskan untuk mendirikan kantor kepahlawanan. Dan menggantikan pekerjaan mereka di sana. Mereka pun memulai tugas kepahlawanan mereka dengan baik. Bahkan sudah terhitung 1 bulan sejak mereka bertugas. Pada malam harinya, seorang anak yang bernama Katsuna melaporkan kepada Bakugo dan Deku bahwa ada penjahat yang muncul. Next, di sebuah kota lain, ada seorang pria yang terlihat sedang menelpon anaknya, yaitu Katsuna dan kakaknya, Mahoro. Tiba-tiba dia diserang oleh para penjahat. Kemudian salah satu penjahat yang bernama Nine menyerang pria itu dan mengambil Quick-nya. Dari Quick yang dia curi, Nine bisa mengendalikan petir dan mulai menghancurkan kota itu. Namun keanehan terjadi pada tubuh Nine. Nine menjelaskan bahwa dia kekurangan tipe B. Kemudian dari HP milik ayah Katsuna, mereka menemukan foto Katsuna dan Mahoro. Nine pun berpikir bahwa mungkin Katsuna ataupun Mahoro memiliki Quick tipe B. Mereka pun menargetkan Katsuna dan Mahoro untuk diserap Quick-nya. Kembali ke Bakugo dan Deku, di sana mereka diarahkan Katsuna untuk menemui penjahat. Di sana mereka bertemu dengan monster belalang. Tetapi Bakugo menyadari bahwa itu hanya hologram yang dibuat oleh Mahoro. Bakugo pun marah, karena ternyata itu hanya tingkah iseng dari anak-anak. Beruntung Deku melerainya. Keesokan harinya, Katsuna kembali menemui Deku untuk meminta maaf. Katsuna memberitahu Deku bahwa kakaknya, Mahoro, membenci hero. Namun Deku menjelaskan bahwa dia ingin menjadi hero yang bisa menyelamatkan semua orang yang berada dalam kesusahan. Setelah itu, sebuah kapal datang dan menabrakkan diri ke daratan. Hingga membuat kapal itu sampai terguling. Dari atas kapal, Nine dan para komplotannya yang bernama Chimera, Mumi, dan Slice datang ke Pulau Nabu. Slice dengan Quick-nya menghancurkan semua kapal di sana. Agar tidak ada satupun orang yang bisa melarikan diri. Katsuna menghubungi kantor kepahlawanan UA.
untuk memberitahukan bahwa penjahat telah sampai di pelabuhan. Belum selesai Katsuna memberi penjelasan, Chimera menghancurkan tower telekomunikasi dan memutus sambungan telepon di pulau itu. Dengan begitu, orang-orang di sana tidak bisa meminta bantuan dari luar. Deku pun bergegas menuju pelabuhan, sementara Nine dan komplotannya mulai menyebarkan kerusuhan. Murid-murid dari akademi pun mulai bertarung melawan mereka untuk melindungi warga. Seorang murid yang bernama Ojiro menghalau Chimera sendirian. Sementara Tokoyami pergi untuk memberitahukan kepada yang lainnya bahwa para penjahat telah datang menyerang. Mendengar hal itu, Iida sebagai ketua kelas langsung menginstruksikan kepada teman-temannya agar segera berpencar untuk melindungi dan melawan penjahat. Pertempuran pun dimulai. Tetapi pengalaman dan kekuatan mereka benar-benar kalah telak. Murid-murid pun dibuat kewalahan oleh para penjahat. Di sisi lain, Katsuna dan Mahoro yang berusaha kabur dicegat oleh Nine. Nine memastikan bahwa mereka adalah tipe B yang selama ini dia cari-cari. Saat itu, Deku datang dan menyelamatkan mereka. Lalu Deku mulai bertarung 1 lawan 1 melawan Nine. Sementara Bakugo mulai bertarung sengit dengan Mumi. Dan akhirnya, berkat usahanya sendiri, Bakugo berhasil mengalahkan Mumi. Sedangkan Iida, Tokoyami, dan murid lainnya, juga masih kerepotan melawan Chimera, yang berada di tepi pantai. Dan Deku yang melawan Nine, mulai mengeluarkan kekuatan 20%-nya. Deku ini adalah pewaris kekuatan dari All Might, yang disebut One for All. Saat ini Deku belum bisa mengeluarkan 100% kekuatannya, karena tubuhnya belum kuat menahan kekuatan One for All yang begitu dahsyat. Tetapi hanya dengan 20% kekuatannya, Nine sama sekali tak bergeming. Deku pun ditangkap, dan diserap kuiknya. Saat akan diserap kuiknya, One for All dari dalam tubuh Deku menolak. Nine lalu lanjut, menghajar Deku. Melihat hal itu, Mahoro marah, sehingga kuiknya meluap. Mahoro membuat hologram Deku, yang sangat besar, hingga bisa terlihat oleh semua orang, termasuk teman-temannya. Bakugo pun datang, dan langsung menghajar Nine. Tetapi, itu juga belum cukup untuk mengalahkan Nine. Deku dan Bakugo pun mulai melawannya bersama-sama. Tetapi, itu juga tak mampu membuat Nine terluka. Saat Nine akan kembali merebut kuik Katsuna, tubuh Nine kembali melemah. Kemudian teman-teman Deku datang dan membawa Katsuna, Mahoro, Deku, serta Bakugo, untuk mundur dahulu. Slice pun juga menembakkan penanda untuk mundur dahulu. Dari pantai, Chimera juga ikut untuk mundur. Setelah itu, di tempat persembunyian, Deku dan Bakugo terkapar tak sadarkan diri. Katsuna datang, dan menawarkan diri untuk menyembuhkan mereka. Kuik Katsuna adalah kekuatan yang bisa mengaktifkan kembali sel. Di sisi lain, Nine juga terkapar, tak sadarkan diri di tempat persembunyian mereka. Scan berpindah ke flashback masa lalu Nine. Dia adalah anggota League of Villain, yang berkeinginan menciptakan dunia dengan kehancuran, dan kekuatan. Dia bersedia menjadi eksperimen League of Villain. Berkat eksperimen itu, Nine bisa menggunakan 9 kuik yang berbeda. Tetapi efek sampingnya adalah, sel dalam tubuhnya hangus terbakar setiap kali dia menggunakan kuik. Oleh sebab itu, Nine membutuhkan kuik, yang dapat mengaktifkan kembali sel yang telah hangus. Kemudian di sebuah ruangan, murid-murid akademi mulai rapat strategi, untuk mengatasi para penjahat. Lalu Katsuna datang, dan menjelaskan, bahwa, yang para penjahat incar adalah kuik miliknya. Katsuna ingin mereka untuk menyerahkannya pada penjahat, agar para warga terselamatkan. Tetapi Deku datang, dan langsung menolak usulan itu. Termasuk juga semua murid yang berada di ruangan itu. Mereka bertekad, untuk mengalahkan para penjahat. Pertempuran dimulai kembali. Aoyama mengawali serangan, dengan laser yang dia tembakkan dari perutnya. Yaoyorozu melanjutkan dengan serangan meriam, yang dibuat dari kuik penciptaannya. Kemudian Zero dengan kuik selotipnya. Uraraka dengan kuik gravitasinya. Dan Mineta dengan kuik rambut lengketnya. Dari bawah tanah, Takoyaki dan Ashido menyerang Slice. Dan di air terjun, Todoroki, Iida, Kirishima dan Asui, menyerang Chimera.
Secara bergantian mereka terus-menerus menyerang bertubi-tubi. Tetapi, Nine benar-benar tak tergores sama sekali. Sampai Deku dan Bakugo harus bekerja sama untuk kembali menyerang Nine. Di pertempuran bawah tanah, kombinasi serangan Tokoyami, Ashido, dan berkat kemarahan dari Dark Shadow, mereka berhasil mengalahkan Slice. Sementara di pertempuran bawah air terjun, Todoroki dan yang lainnya masih dibuat kerepotan melawan Chimera. Ditambah, Chimera berevolusi menjadi lebih besar dan lebih kuat. Akhirnya berkat kombinasi yang apik dari Iida, Kirishima, Todoroki dan Asui, mereka berhasil mengalahkan Chimera. Todoroki membekukan Chimera dengan Quick S-nya, dan membekukannya sampai mokat. Di sisi lain, Nine juga semakin bertambah barbar, dan menunjukkan Quick-nya satu persatu. Sementara itu, Hawk yang mendapat kabar bahwa Pulau Nabu diserang, dan dia mulai mengerahkan bantuan, dan bergegas menuju lokasi. Kembali lagi ke pertempuran Deku, Bakugo, melawan Nine. Dengan tekniknya masing-masing, Deku dan Bakugo terus-menerus menyerang Nine. Namun Nine justru semakin barbar dan barbar. Bahkan dengan pukulan 100% milik Deku, tak mampu mengalahkan Nine. Di sisa-sisa tenaga mereka, Deku mempunyai ide, dia bermaksud akan mewariskan One for All-nya kepada Bakugo. Setelah itu, Deku dan Bakugo kembali on fire. Akhirnya Deku mengeluarkan serangan terakhirnya, dan menghabisi Nine. Dan, Nine pun berhasil dikalahkan. Setelah kejadian itu, Deku menceritakan pada All Might, bahwa dia telah mewariskan One for All pada Bakugo. Dia meminta maaf kepada All Might. Jika dia tidak melakukan itu, bisa-bisa seluruh pulau, termasuk semua orang akan dihabisi oleh Nine. Di saat-saat sekaratnya, tiba-tiba tubuh Deku bersinar. Ternyata Bakugo mengembalikan One for All kepada Deku sebelum Bakugo pingsan. Dan seluruh orang di Pulau Nabu pun selamat. Beberapa hari kemudian, Mahoro dan Katsuna kembali bertemu dengan ayahnya. Walaupun kerusakan yang ditimbulkan tidak kecil, tetapi para murid akademi mampu melindungi semua orang tanpa menyebabkan korban jiwa. Dan film pun selesai. Itu dia, rangkuman cerita dari film, Boku no Hero Academia The Movie, Heroes Rising. Mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan, maupun kesalahan dalam merangkum. Bantu kami agar channel ini berkembang, dengan cara, klik tombol subscribe, dan like-nya. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa, di rangkuman alur cerita lainnya.